Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Norahla dengan NIM 1908 1030 1094. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengambilan keputusan taktis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Jadi, keputusan taktis kerap berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera dan memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Model pengambilan keputusan taktis. Model keputusan atau decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah pada suatu keputusan. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan adalah 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasikan biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 4. Hitung total biaya dan manfaat yang relevan dari setiap alternatif. 5. Nilai faktor-faktor kualitatif. 6. Pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Keenam langkah ini mendefinisikan model pengambilan keputusan sederhana. Ini merupakan contoh model pengambilan keputusan taktis untuk masalah ruangan yang dihadapi Tidwell Products. Langkah pertama, definisikan masalah, meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Langkah kedua, identifikasi beberapa alternatif. Tidwell mengidentifikasi 5 alternatif. Yang pertama, membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar dan mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Keempat, menyewa ruang untuk gudang. Kelima, membeli barang dan alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang diperlukan. Sebagai bagian dari langkah ini, Tidwell harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang tidak layak. Alternatif 1, 2, dan 3 merupakan alternatif yang tidak layak, sehingga menyisakan alternatif 4 dan 5. Langkah 3, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 membutuhkan 2 biaya, yaitu biaya produksi variabel sebesar 345.000 dan biaya sewa gudang sebesar 135.000. Untuk alternatif 5, Tidwell hanya mengeluarkan biaya untuk harga beli sebesar 460.000. Langkah 4, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Alternatif 4 membutuhkan total biaya sebesar 480.000 dan alternatif 5 membutuhkan total biaya sebesar 460.000. Perbedaan biaya sebesar 20.000 dengan keunggulan alternatif 5. Langkah 5, nilai faktor-faktor kualitatif. Untuk mendapatkan alternatif yang baik, Tidwell tidak hanya menghitung total biaya dari masing-masing alternatif, tetapi Tidwell juga harus menilai faktor-faktor kualitatif dari masing-masing alternatif. Tidwell mempertimbangkan kualitatif seperti kualitas pemasok eksternal, keandalan pemasok eksternal, stabilitas harga, dan hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Langkah 6, buat keputusan. Apa yang dilakukan Tidwell dari langkah 1 sampai 5? Tidwell mengambil keputusan untuk terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gudang. Definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Jika biaya masa depan terdapat pada lebih dari satu alternatif, biaya tersebut disebut biaya tidak relevan dan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Contoh biaya relevan adalah
biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Contoh biaya tidak relevan yaitu biaya sewa, penyusutan aktiva tetap, biaya administrasi dan umum. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna dalam pengambilan keputusan taktis, namun pengambil keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Sayangnya, banyak manajer memiliki pandangan sebaliknya. Sebagian alasannya adalah tekanan berat untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan dan banyak dirasakan oleh para manajer. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang meragukan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Sekian penjelasan singkat tentang pengambilan keputusan taktis. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.